ngantuk ya kan, nggak ya? Oke, biar sore hari Anda semakin bersemangat, saya Kak Rose hari ini menemani Anda di Rumpi No Secret. Mwah! Oke, tadi ada 3 berita terpanas. Salah satunya adalah itu yang kemarin orang bertanya-tanya, itu ada apa sih Kiwil sama Vicky Prasetyo? Begitu ya. Daripada Anda bingung, besok insya Allah rencananya Kiwil akan hadir di Rumpi No Secret. Oke ya. Kalau bisa damai-damai, kalau berantem nanti saya yang kena lagi ya kan gitu. Oke, berita ketiga juga ada, ini kasus juga yang membuat bingung gitu ya. Karena kemarin simbang siur berita katanya ada yang mau melaporkan Ina Thomas sejumlah deretan selebriti. Ternyata pada saat sore kemarin yang datang itu hanya 1 orang saja gitu. Ini kasusnya ada apa sebetulnya? Betulkah semua yang kita baca di media online itu seperti itu? Ceritanya kita akan klarifikasi langsung. Nah, itulah yang luar biasa dari Rumpi. Oke, langsung saja kita panggilkan, inilah Jeremy Thomas dan Ina Thomas. Halo. Halo Jeremy, apa kabar? Long time no see, silahkan duduk. Saya di mana? Sebelah sana. Oke. Wow, ini kayaknya Bapak sudah siap dengan berkas-berkasnya ya Pak ya? Ya, kita kan seperti yang Feni suka katakan, kita bicara fakta. Oh, bicara fakta, semuanya ada di situ ya, setebal itu ya. Itu berkas apa? Berkas tahun 2013 kemarin? Kamu mau yang ini atau kamu mau yang ini? Astaga, banyak sekali ya. Deskripsinya ini, siapa? Ini adalah resume dari satu peristiwa. Dan yang sudah dihasilkan oleh produk hukum. Oh gitu, sudah ada keputusannya ya? Ya, produk hukum itu sudah mengalami namanya pembuktian, mulai dari sidik, selidik atau selidik dan sidik, digelar perkarakan oleh sejumlah para ahli. Itu adalah satu hasil produk hukum. Iya, ya itu hasilnya. Dokumen-dokumen yang digunakan dari produk hukum itu pun bukan dokumen-dokumen yang bukan abal-abal gitu ya? Pihak kepolisian tidak akan menerima dokumen abal-abal. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ini, kan sudah ada keputusan hukumnya gitu ya. Mungkin Jeremy nanti bisa cerita awal mulanya tuh gimana sih sebetulnya kasusnya. Kalau kita bicara hukum, soalnya orang awam agak nggak ngerti, Mas ya. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat seperti apa sih profil pasangan ini yang kita rangkum dari berbagai media online. Kita lihat yang berikut ini. Pasangan selebriti Jeremy Thomas dan Ina Thomas telah mengarungi bahtera pernikahan selama 16 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Axel Nancy Thomas dan Valerie Teresa Thomas. Selama 16 tahun pernikahannya, Ina dan Jeremy selalu terlihat mesra dan harmonis. Meski selalu terlihat harmonis, Ina dan Jeremy pun pernah diterpa kabar yang tidak mengenakan. Pada tahun 2009 silam, Ina dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Demian Perez, mantan suami Julia Perez. Namun Ina dan Demian mengaku hanya berteman dan tidak ada hubungan spesial di antara mereka. Lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba muncul berita pasangan ini menghadapi kasus hukum. Permasalahan yang kini sedang dialami Ina dan Jeremy adalah buntut dari kasus perebutan villa di Bali antara Jeremy Thomas dan Alexander Patrick Morris, pria berkebangsaan Australia. Dari permasalahan ini pun Jeremy mengaku telah mengalami kerugian belasan juta rupiah. Kasus ini menemui titik terang di mana Jeremy Thomas berhasil memenangkan perkara dan pengadilan Jakarta Selatan menyatakan bahwa Alexander Patrick Morris bersalah dan divonis hukuman 1 bulan penjara. Namun ternyata permasalahan belum selesai. Ina Thomas dilaporkan ke polisi oleh Ara Alexander yang merupakan istri dari Alexander Patrick Morris dengan tuduhan pengancaman dan pemerasan melalui akun media sosial. Sebelumnya melalui pengacara Ara, Firman Esa, ada setidaknya 19 sosialita yang juga akan melaporkan Ina Thomas dengan kasus yang berbeda-beda. Menanggapi hal itu, Ina melalui akun Instagramnya menulis, gagalnya menjatuhkan dan merebut villa itu kembali dan kalah di pengadilan oleh Jeremy Thomas dan hutangnya miliaran, panik sengaja mau menjatuhkan saya di media, tulis Ina. Bagaimana sebetulnya kasus ini bermula? Benarkah Ina Thomas telah melakukan pengancaman dan pemerasan? Dan benarkah ada 19 sosialita yang juga akan melaporkan Ina Thomas? Saksikan klarifikasinya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Jeremy Thomas. Saya koreksi dikit ya. Ya, apa tuh yang harus dikoreksi? Pertama, usia pernikahan kami sudah lebih 20 tahun. 20 tahun. Oke. Anaknya 2 tapi kan ya? Anaknya 2. Jadi gini, mempersingkat aja lah. Iya, oke.
Awal kami perkenalan itu pasti Maratul Habibah itu pertama saya mau koreksi dulu ya bahwa Maratul Habibah seperti yang dia atau klaim si Ara itu ya, panggilannya Ara atau beda. Gini. Ara alias Kim Kardashian wannabe. Oh gitu, itu namanya. Jadi begini, Loh itu dia ngomong sendiri. tunggu. Iya, Ya, gimana kita maksudnya? jangan buang waktu lah di sini. Maratul Habibah itu secara definitif bukan model. Bukan model, Seperti yang bukan diberitakan. sosialita juga. Seperti yang diberitakan teman. Sosialita adalah suatu definisi di mana orang mempunyai achievement dalam hidup. Oke. Kamu presenter, kamu menghasilkan uang, kamu bisa bertahan hidup, kamu layak dikasih Tapi sosialita. dia bukan. Ina, desainer, saya tidak mau komentari dia, Oke. karena saya bicara fakta. Jadi dia Pada saat Feni, pada saat Patrick Morris itu melakukan penipuan terhadap yang namanya warga negara Jerman. namanya Oliver. Oke. Ini ada beritanya ya, caption beritanya ya. Ya, keputusannya juga ada. Keputusannya sudah ini. Ya, Ini bahwa keputusannya mengadili terdakwa Alexander Patrick Morris telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. oke, dan dia harus membayar denda. Ya, denda 500 juta. Tapi pada saat dia mendapatkan masalah ini, Maratul Habibah datang kepada saya. Oke, jadi gini. Jadi yang namanya Patrick Morris yang mengklaim dirinya memiliki villa itu ternyata memiliki kasus hukum begitu ya dengan warga negara Jerman. Belum. Pada saat Patrick memiliki kasus hukum, tentu kan mereka ada kesulitan keuangan. Oh, oke. Wajar. Maratulnya minta tolong saya, nangis-nangis, tolong pindahkan suami saya dari Cipinang. Oke. Cipinang. Akhirnya kami men-assemble suatu tim hukum. Kami bekerja 3 hari 3 malam. Puji Tuhan, mudah-mudahan akhirnya dipindahkanlah Patrick ke rumah sakit RSPK. Rumah sakit. Rumah sakit. Karena statusnya Dari tahanan ke rumah karena sakit gitu statusnya ya? per hari ini Patrick Morris Alexander masih bantar. Bantar itu apa? Bantar itu tahanan yang dikeluarkan dari rutan dan dikasih status bantar sampai menunggu hasil keputusan pengadilannya ini inkrah. Oke, baik. Nah, oleh karena itu dia meminta tolong kepada saya untuk bisa melikuidasi villanya. Tolong dong carikan uang. Pertanyaan saya yang pertama waktu itu, kenapa nggak Maratul? Ya. Kamu kan teman hidupnya. Oh, teman hidup ya? Pacar loh. Teman hidup. Bukan pacar. Ya, saya nggak Bukan tahu. pacar, bukan istri maksudnya. Oh, bukan istri, jadi Ya, teman saya, hidup. saya nggak tahu karena di KTP-nya per hari ini yang saya dapat statusnya belum menikah. Oh, oke. Oke, itu kehidupan pribadi mereka. Saya tidak mau masuk substansi Ya, ke sana. baik. Setelah itu, waktu berjalan banyak proses sekali administrasi yang janggal. Kenapa? Sertifikat hilang. Sertifikat villa itu? Hilang. Oh, hilang. Sertifikat hilang dan yang punya pun bukan atas nama Dia, Patrick. Patrick. Yang atas nama Rudy Marsio berdasarkan perjanjian sewa konversi. Pendek kata secara legal due diligence sudah kami laksanakan suatu proses-proses formalitas BPN. Pendek kata lahirlah sertifikat tersebut. Patrick waktu itu bisa keluar dari Bantar, bisa menikmati kebebasan. Tentu mereka tidak ada income dan akhirnya Maratul meminjam sejumlah uang kepada Nila Yasman. Nila Yasman itu lain lagi nih, orang lain lagi. Itu orang yang membantu. Ingat loh, itu orang yang membantu finansial keuangannya Maratul untuk mengeluarkan Patrick dari penjara. rutan. Oh, ini ada utang lagi ke pihak ketiga lagi. Iya, ada. Oke, Pada baik. saat kami bekerja, ya Maratul yang datang kepada saya minta tolong loh, Mas jangan syuting, Mas nanti Valerie saya berikan mobil, Mas mau Saya apa mau dikasih aja. tas Hermes. Saya bilang gini aja Maratul, saya kan sudah hampir 2 bulan nih menemani suami kamu di penjara dalam kondisi psikologis yang depresi. Pasti, Tiap ya. hari saya datang dan sekali kita profesional aja lah. Akhirnya pendek kata kami tekan formalitas. Ada fee saya, ada surat kuasa yang dikasih Patrick dan segala macam. Dan di situ saya katakan saya akan menggunakan pihak-pihak profesional yang lain, notaris, kantor pengacara yang lain, konsultan keuangan, disetujui semua ditekan oleh Tanda dia. tangan dia ya, Iya, ada kan. saksinya ya, semua ya. Fotonya ada, cuman Bukan, tadi bukan. di Jadi Foto gini, pada saat penandatanganan pun ada begitu Jadi ya. gini, Jadi dia harusnya membaca gitu ya. Kalaupun ada perjanjian harusnya dibaca begitu maksud ya. saya begini ya, Oh, banyak sekali. gini loh. Ada itu ya. Bukan, ini namanya lembaran bukti. Oh, oke. Nah, lembaran bukti ini yang bercerita semuanya. Jadi Kronologisnya. jangan berbicara tanpa bukti. Oke. Dan bukti ini adalah produk pengadilan yang sudah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya. Oke. Jadi masalah timbul itu kemudian bagaimana? Sederhana kok. Pada saat ada harusnya pengembalian duit 8,5 miliar kepada saya,
yang sudah hampir jatuh tempo. Patrick sama Maratul tidak bisa mendelivery janjinya. Jadi ada utang kepada Tidak Jeremy? hutang. Saya mencarikan dana untuk kebutuhan membayar lawyer, membayar notaris, membayar hutang dia kepada Nila Yasman yang dipinjam di awalnya yang 1 miliar tersebut. Ya, ada sisa berapa ratus juta untuk mereka, pembayaran sertifikat dan so on dan so on dan so on. Oke, saya bilang sama Patrick, inilah modal kamu untuk kamu mencari uang yang lebih banyak lagi. Jika kamu memang sosialita yang hebat, Ara atau Maratul atau Patrick memang kamu adalah seorang bankir yang hebat, ya kamu lunasin dong. Faktanya dia mencoba kedua perbankan, dia kemana-mana, faktanya juga dia tidak. Akhirnya saya datang lagi kepada mereka. Berdasarkan surat sertifikat itu? Iya, surat sertifikat yang atas nama saya, tentu saya bilang ini aset kamu loh, bukan aset saya. Tapi itu suratnya atas nama? Saya. Jeremy? Iya, dari Rudy Marsio, nomininya. Sudah dicarikan uang. Tunggu dulu, dari Rudy Marsio, ke nomininya disertifikatkan atas nama saya, cair uangnya untuk membayar segala macam kebutuhan hutangnya. Oke. Uangnya dari? Dari Bank Bukopin. Oh, begitu. Karena saya punya kredit lain di Bank Bukopin. Oh, jadi atas nama, istilahnya meminjam nama begitu, Jeremy, di sertifikat itu? Bukan meminjam nama. Apa tuh? Yang namanya struktur perbankan, yang namanya kode etik perbankan, saya punya kredit line. Kredit line saya itu bisa di top up dengan menaruh aset baru. Iya, iya. Aset baru itu adalah asetnya Si Patrick. Patrick lewat Rudy Marsio, yang tidak ada sertifikat. Oleh karena itu harus ada yang namanya proses pembersihan legal due diligence sampai sertifikat itu kembali ke nama Rudy dan di PPJB kan ke atas nama saya, baru saya bisa hand over duit ini kepada saudara Patrick untuk memenuhi pembayar kebutuhan hutang-hutangnya. Setelah, dengar dulu, di dalam elemen uang itu ada pembayaran kepada Nila Yasman, ada pembayaran kepada Patrick juga, kepada notaris dan so on, dan begitu banyak proses karena tidak gampang ternyata. Setelah 8,5 miliar itu dia gagal bayar, saya tawarkan kepada dia, Patrick, kita ada perjanjian. Kalau misalnya kamu gagal bayar, saya berhak menjual. Tapi saya tidak mau loh. Kita cari aja orang, investor, kebetulan teman saya, yang bisa membantu membayar ini. Kalau ada sisa dari uang, kalau dari ada sisa uang tersebut, kamu nikmatin. Setuju? Setuju, kami tanda tangan lah perjanjian di notaris. Baik, ini kisahnya masih ada sambungannya begitu ya. Untuk mengetahui seperti apa sambungannya, kemudian ini kayaknya udah jelas gitu bisnisnya. Kemudian kenapa bisa timbul masalah? Kita akan bahas selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Tuduhan penipuan di kalangan pesohor negeri ini tidak hanya terjadi pada desainer Hengki Kawilarang saja. Setidaknya ada nama Sandi Tumiwa yang dilaporkan juga ke polisi oleh Anissa Bahar setelah investasi bodong yang ditawarkan tak kunjung memberikan untung, bahkan mengembalikan modal saja tidak. Dari kasus penipuan ini, Anissa telah rugi sekurangnya 3 miliar rupiah. Ada pula kasus tuduhan penipuan yang menimpa artis senior Neno Warisman. Neno yang memiliki usaha travel perjalanan haji dan umroh dilaporkan ke polisi oleh nasabahnya sendiri karena nasabah tersebut merasa dirugikan dan ditipu setelah dirinya tidak jadi berangkat umroh sesuai jadwal. Meski Neno mengaku memiliki cukup bukti bahwa ini bukanlah merupakan bentuk penipuan, namun kasus tersebut tetap berlanjut. Hingga kini kasus ini masih terus bergulir di meja hijau. Dan kasus terakhir dialami oleh Henry Basporo Hendarso alias Enji. Enji yang menjadi pesohor lantaran pernah menikahi Ayu Ting Ting ini diduga telah melakukan penggelapan uang hasil jual sebuah mobil mewah senilai 700 juta rupiah, namun Enji baru melunasi 670 juta. Alih-alih membayar sisa uang yang hanya 30 juta dari total uang yang harus dibayarkan, Enji justru menghilang hingga membuat Linda Rora, sang empunya mobil, muncul ke media. Linda mengaku kemunculannya di media karena telah sulit menghubungi Enji dan berharap ada itikat baik Enji untuk melunasi hutang tersebut sebelum dibawa ke jalur hukum. Sementara suami Tiwi XT2 yang berkebangsaan Jepang justru telah ditipu 40 miliar dalam bisnis kilang minyak di sejumlah daerah di Indonesia. Hingga kini pun masih belum terlihat jelas bagaimana akhir dari kasus ini. Oke, itu adalah sederet kasus-kasus penipuan gitu ya. Ada yang dituduh menipu, ada yang ditipu begitu. Nah, ini kalau cerita Jeremy Thomas versinya beda lagi. Jadi tadinya Jeremy Thomas dimintai tolong begitu ya oleh seorang. Saya per hari ini posisinya korban. Korban. Ya, kenapa saya bilang korban? Karena saya di sini adalah sebagai saksi korban. Oh, saksi korban di situ. Saya adalah pelapor yang juga sebagai korban.
Apa untuk kasus? Kasus yang penyerobotan villa. Jadi gini, Feni ya, ini kan ada yang namanya lembaran bukti yang begitu banyak. Iya. Ya, ada yang namanya satu lembar fotokopi pemindahan dana 450 juta. Iya. 2.275.000.000. Iya. 300 juta. Ya. Oke. Dan ini semuanya, ini saya mau cerita dulu. Iya. Sudah dinikmatin oleh si Maratul Habibah tersebut. Oke. Pembayaran hutang nilai Yasman waktu dia masuk Bantar, masuk sel. Nah, pada satu fase saya mendengar dari begitu banyak masyarakat, termasuk ada orang juga yang mengirim laporan-laporan ke saya, Maratul ini minjam uang kemana-mana. Oh, banyak utangnya. Ya, mau banyak utang, yang penting narik terus. Yang dia bilang adalah kalau mau bayar nanti dari uang jual villa. Oke. Secara keperdataan, villa itu sudah sudah berpindah hak dan kewajiban, ya, sudah dimiliki oleh orang lain. Maratulnya pun sudah menikmati duitnya yang 1 miliar, bukan 1 miliar lebih. Dari hasil transfer ke Money Changer di Falasindo, Maratul minta ditransferkan 1,2 miliar. Oke, jadi gini, karena tadi kan villa itu dijaminkan untuk mengeluarkan dana begitu ya, karena dana itu dana pinjaman dari bank tidak bisa dibayar oleh Patrick. Dengan sesuai perjanjian akhirnya villa itu harus dijual begitu ya, kemudian untuk membayar ke bank. Ya, awalnya perjanjian saya dengan dia, jika dia gagal atau default, jual. Cuman saya kan bilang sama dia, jangan dijual, kita cari pembeli yang lebih banyak. Jika ada sisanya, kamu gunakanlah uang yang 3 miliar ini untuk mengurus kepentingan pengadilan kamu untuk terakhir kalinya. Jadi ada sisanya, dan sisanya itu seperti dilihat di bukti sudah ditransfer ke si Amatul Habibah, Maratul Habibah, begitu ya? Itu benar ya, segitu ya? Itu ditransfer waktu itu hampir 3 miliar. Oke, hampir 3 miliar. 3 miliar. Sudah diberikan kepada Maratul Habibah. Ditransfer melalui Money Changer. Kenapa Money Changer? Karena PT kan terpidana pencucian uang. Iya. Kalau orang terpidana pencucian uang adalah memasukkan uang, ya kita juga takut dong, khawatir. Oh, begitu. Jadi pembayarannya akhirnya ingat loh, atas permintaan Patrick sendiri, Jeremy, jika ada lebih, boleh nggak saya dapat pertama kali uangnya? Boleh Patrick, kamu ambil di Money Changer dalam 2 fase, saya bilang. Nah, di sini orang Money Changernya bilang, Pak, saya disuruh Pak Patrick transfer ke Commonwealth Bank atas nama Maratul Habibah 1 miliar, 1, berapa miliar. Jadi ada saksinya ya, orang Money Changernya itu ya? Banyak saksinya kok. Buktinya juga uangnya sudah diterima. Kalau alat buktinya sudah berbicara seperti ini, berarti kan ada saksi, ada apa gitu. Soalnya kemarin saya dengar ada soal daun-daun segala itu ya. Ini ada juga di istri Jeremy Thomas dilaporkan ke Baris Krim, ada gugatan di media sosial. Emang bayarnya pakai apa sih Bu? Duitnya mana? Pakai daun. Disitulah munculnya. Kenapa saya membela suami saya di media sosial? Maratul pun berbicara kepada orang-orang. Maratul pun berbicara kepada orang-orang, tidak pernah menjual villa. Dia tidak pernah menjual villa. Dia nggak ngaku. Dia bilang katanya mana mungkin Jeremy Thomas punya uang 17 miliar. Ngaku-ngaku villa orang. Akhirnya dari situ saya membuat pembelaan dengan bukti-bukti di pet saya bahwa ini loh bukti kami sudah dia sudah menerima uang supaya masyarakat yang nggak tahu karena dia sudah udah mengundang wartawan waktu itu ngelaporin suami saya di di polisi LP. Dia ngelaporin bahwa suami saya melakukan penipuan. Ya, jadi saya sebagai istri berhak loh untuk membela. Ini ada postingannya Inan ya, Cin dan para arisan sosialita, gue nggak ikut arisan satupun, miliaran sama Maratul Habibah digosipin, hubungi media nipu sosialita itu arisan, keluar dari Villa Kirana gue digosipkan begini sama Ara alias Maratul Habibah. Ampiun, tabrak kanan tabrak kiri, siapa sih artis yang ditipu? Aku angkat tangan. Siapa ayo? Nah, kemarin kan gini nih udah belum selesai. Saya bercerita dulu. Jadi sebenarnya kasus hukumnya sama Jeremy Thomas begitu ya. Istrinya kena sasaran tembak. Pertama, saya mau kasih tahu terakhir kali ya, dia bukan model. Oh, bukan model. Ya, dia bukan model. Oke. Yang kedua, Maratul lupa. Dia sering sekali membroadcast ingin menjual Villa Kirana. Pada saat dia menerobos masuk Villa Kirana tersebut, dia bilang kepada orang-orang, saya tidak pernah menjual villa. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana mungkin waktu PPJB aja anda di sini kok? Itu PPJB penjualan villa ke orang yang ini siapa Mbak? Tunggu. Ini siapa ini? Aku nggak tahu itu siapa. Maratul Habibah. Itu dia. Jadi waktu perjanjian PPJB dia itu ikut mendokumentasikan. Coba lihat tunjukkan ke kamera. Ikut mendokumentasikan. Pembelinya yang mana pembelinya? Rudy Marcio nya adalah nomini.
ini adalah notaris. Ini perjanjian jual beli antara Rudy Marsio kepada saya. Oke, coba ditunjukkan ke kamera. Oke. Jadi sudah ada perjanjian jual beli ya. Ini melalui bank. Maratul yang di pojok. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kenapa isu ini muncul? Kenapa? Maratul bilang dia tidak pernah menjual. Memang dia tidak pernah menjual karena sertifikat hak milik itu bukan nama dia. Bukan istrinya Patrick. Bukan nama dia. Oke. Tidak ada kaitan hukum langsung antara saya dengan Maratul. Jadi kalau Maratul kemarin datang dengan pengacaranya yang maaf, saya nggak tahu apakah dia mengerti apa tidak esensial hukumnya, ya, tidak ada hubungan hukum kok. Kalau yang ada hubungan hukum itu ini. Jadi memang itu Ini yang ada hubungan hukum semuanya. Oke, jadi memang sebenarnya perjanjiannya kan sama Patrick gitu ya. Iya. Maratul ini sebetulnya temannya siapa sih? Pacar, punya anak, oke. pacar gitu. Oke, baik. Oke, jadi punya gimana? Setelah dia terobos masuk villa tersebut, Yang menerobos itu siapa sebenarnya? Si Bu Maratul. Patrick atau Maratul? sama Patrick. Maratul dan berdua. Patrick. Oke. Maratul dan Patrick dia terobos, dia posting. Ini sama ngejelek-ngejelekin bahkan, kita bahkan gitu. dia bilang saya tidak pernah terima uang. Kenapa? Akhirnya saya pendek kata aja lah. Saya menganalisa. Ternyata begitu banyak sekali laporan-laporan terhadap si Maratul Habibah ini bahwa dia utangnya di luaran itu lebih dari 10 miliar. Ada laporan polisi yang masuk banyak kepada Oke. Maratul. Baik, ini dari arah Alexander, ini Maratul Habibah kah? Iya betul. Oke, misteri kwitansi dengan jumlah angka 17 miliar yang diunggah oleh istrinya di salah satu medsos sudah tersebar. Bayarnya pakai apa mbak? Duit or daun? Transfer or cash? Siapa yang kasih harga segitu mas? Enak jidat lo aja ya. Wah udah pada stres kali ini orang. Beli permen aja pakai duit. Masa beli properti pakai kwitansi? Udah gila kali ini orang. Tobat deh ya Allah. Sadarkan mereka, ampuni dosanya. Jadi, Amin, diamin. jadi Fani, saya hanya ingin berpesan sederhana Fani. Ini emosi ya, ini. Bukan. Yang bacanya emosi. Bukan. Sekali Anda berbohong, satu aja. Anda tahu kenapa kakek Patrick ini terpidana? Kenapa? Ya. Kakek lo. Ya, ini tanda tangan yang pernah ditandatangani oleh dia. Oke? Heeh. Ya. Ini ada sejumlah foto Heeh. yang ada Coba saksi di zoom, semuanya. Zoom. Ya. Heeh. Bahwa Bahwa- itu foto lagi ngapain? Perjanjian PPJB. Oh PBJB itu. Kan kalau di notaris di foto-foto ada Dengerin dulu, Iya, benar. pelan-pelan. Lu berdua ngomongnya cepat iya. benar deh. Baiklah, lu. baiklah, silakan. Ngomong fakta lu. Pelan-pelan ya. Artinya apa? Fani, saya hanya ingin memberitahu kepada kamu. Ya. Ya Ini gitulah ada, ibu-ibu ya. ini ada laporan baru lagi Baru lagi. terhadap Maratul Habibah dan Patrick Morris. Dan Patrick Morris. Iya. Berdua ini ya. Itu laporannya. Oh ada dari orang lain lagi. Ada dari orang lain. Oke? Heeh. Ada lagi. Ini kumpulan. Ada lagi sejumlah 11 miliar ya? 10 miliar. Yang melaporkan siapa? Nilai Yasman. Nilai Yasman juga masih belum lunas itu. Bayar Padahal udah dikasih uang. uangnya. Kita udah bayar sebagian. Tadinya 13 miliar. Tinggal sisa. Sisanya udah kita bayar-bayarin. Nah ini oke sambil Jeremy cari. Pertanyaan Oke. saya nih. Heeh. Tolong di shoot ini, Mas. Iya. Tolong di shoot. Ayo, Kameranya yang mana tuh? Ini. Ya. Penting. Ini serial cek kosong yang dikasih oleh dia. Oh, serial cek kosong. Oh. Ya. Serial cek kosong yang dikasih 2, Patrick kepada 3, Nana Yasman. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sekarang pertanyaan saya, Feni, kemana duit itu semua? Kemana? Kemana Ada udah duit- dikasih ya ke dia Kemana ya? duit itu semua yang diterima dari Nilai Yasman? Heeh. Kemana duit semua yang diterima dari saya 2,7 miliar? Yang yang langsung saya bayarkan juga kepada Nilai Yasman ada 1 miliar. Ini langsung dibayar ke Nilai Yasman padahal ya. Heeh. Ya, kemana duit itu? Jangan dia langsung begitu banyak hutang, lalu mengalihkan isu itu kepada saya dan istri saya, mengatasnamakan saya tidak membayar, tidak pada segala macam, menerobos masuk villa, berenang-berenang, dan hasilnya apa? Dihukum dia. Hukumnya 2 bulan. Biasanya adalah Pak Patrick sendiri yang kasihan. Nih, Kena hukuman tambahan dia. Kakeknya. ini Pak Patrick sendiri yang kasihan. Dan hari ini saya dapat kabar dari Pengadilan Tinggi Heeh. Bali bahwa hukumannya ditingkatkan menjadi 2 bulan. Ditambah 2 bulan. Karena kasus penyerobotan. Ya, penyerobotan. Dan yang saya tahu menurut investigasi saya, wanita inilah dalangnya. Memanggil pengacara, mengajak orang, mengundang orang, bilang begini-begini, Oke, baik. bermain zolim dan segala macam. Dan ada satu BBM yang masuk kepada saya. Ada lagi Bunyinya orang apa? yang dipinjamin, dia meminjam lagi duit 250 juta. Heeh. Ya, 250 juta. Ya.
tapi dia baru bayar 10 juta. Oh ya, ini ada fotonya nih transaksinya. Oh, dibalas. Ini ngelapornya ke Jeremy Thomas. Karena Saya banyak dapat info. Ya, Mulai dari supirnya, ya, mulai dari supirnya Pak Adang datang ke saya. Supirnya juga diutangin. Pak Adang, banyak. Oh, ini. Jadi transaksi 250 dibayar 10 juta. Ayo coba dicium dulu. Ini bukan kasus saya sih, tapi ini modus-modusnya dulu. Ada fotonya begitu ya. Mana nggak Liza? Nah, ini sekarang saya mau nanya ke Ina nih. Tadi kemarin ada berita 19 sosialita. Katanya ada akan menggugat Ina Thomas dengan beragam kasus. Itu apa lagi tuh? Kasusnya apa? Nggak tahu. Jadi gini, gimana itu? Fanny, saya kan dulu pernah punya infotainment. Iya. Ingat kan? Ingat. Copy paste si pengacaranya itu ingin mengundang. Saya ini mengundang akan menggugat. Ini ada semua. Dia mengkutip, mencatut nama-nama selebriti. Ya, mencatut. Oke. Ingat loh, hati-hati loh. Ya, dia mencatut, dia kirim ke beberapamentik.com. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Ini kita punya tayangan komentar pengacaranya. Mau lihat nggak? Jadi kita langsung dikomentarin ya. Oke, kita lihat yang berikut ini. Hari ini kami melaporkan seseorang yang bernama Ina Indayanti, alias Ina Thomas, istrinya Jeremy Thomas. Hukuman maksimum adalah 12 tahun. Tujuan kami melaporkan sebenarnya satu hal, kita ingin memberikan efek jera supaya tidak ada Ina Thomas lainnya yang melakukan tindakan pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, baik lewat konvensional ataupun lewat media sosial. Beberapa rekan sosialita yang akan melaporkan itu banyak sekali. Kita baru satu sebenarnya. Nanti akan ada berikutnya. Cuma saya akan sebutkan inisialnya saja mungkin. Karena belum dilaporkan jadi tidak etis lah. Karena belum ada laporan ke polisi. Satu mungkin KT. Kemudian Victor VA. Kemudian DP, iya kan? Kemudian AI, kemudian AS, kemudian banyak lagi lah. Oke. Ya, tuh Jeremy. Tapi dia pakai inisial tuh. Nggak apa-apa, saya jawab. Saya salut lihat Maratul Habibah dan pengacaranya. Hebat ya mereka, Ya. berani banget. Mungkin mereka lupa. Maratul Habibah pernah juga melakukan hal yang sama. Sama terhadap Tunggu dulu nak, biar saya selesai ngomong ya. Oke, Maratul Habibah bercerita Ini semangat lewat banget. media Bahwa? di Australia, ya. Oke. Dia menjelek-jelekan institusi kepolisian Republik Indonesia yang mengatakan bahwa polisi itu korup. Patrick yang mengatakan, ini kutipan. Ada kutipannya. Apa Polisi bahasa? Indonesia meminta pengusaha Polisi Indonesia meminta pengusaha Australia Patrick Alexander memberikan bayaran mediasi 1,3 juta untuk menyelesaikan pengaduan pidananya. dollar. Oke? Dan bukan itu aja. Oke? Nih, ada permintaan uang dari polisi, kata Ibu Alexander. Mereka ingin Patrick melakukan mediasi dan membayar uang itu. Jadi menjelek-jelekkan institusi Republik Indonesia yang sudah dia dikerjakan, makanya mengertilah kalau Anda datang melaporkan orang, Anda introspeksi diri dulu. Ini pun akan saya laporkan atas nama warga negara Republik Indonesia. Saya akan ke Barreskrim mengatakan bahwa Anda sudah menjelek-jelekkan Institusi polisi Republik Indonesia yang mengatakan di koran Australia, dan ada bukti-buktinya semuanya. Ini bukti salinan originalnya ada sama saya. Di koran itu ya? Ya. Mungkin korannya salah kutip nggak? Tidak, ini semuanya. Kan disumpah Mbak. Ini. Oke. Oh, oke. Baik. Ini ada satu Jadi, gugatan, ada gugatan Kita balik. tunggu bahwa ingat loh. Firman mengatakan ada berapa belas seleb ya. Yang datang cuma satu dan itu dipost sama dia dan muncul di media online. Saya dirugikan. Ya berarti dia memberikan keterangan palsu dan berita palsu yang efeknya kerugian oleh saya. Dituntut Saya lagi. juga bisa menggugat loh. Apa? Masalah apa? Loh, Pencemaran nama ITE baik. udah pasti dong. Oh, ITE juga Udah ya? pasti ITE. Oke. Kan Anda mengirim ke wartawan. Saya lihat ada buktinya. Itu sebagai barang bukti. Saya bisa kok. Oke, balik ITE juga. Oke, di sini juga ada pengacaranya. Ini Ina Thomas ya? Iya. Bung Januar. Iya, Mbak. Oke. Nah, ini gimana nih kalau kasus Ina Thomas nih? Ini kasusnya kan yang dituduhkan itu apa sih? Pengancaman Kalau katanya saya dan melihat pemerasan. kasusnya ini ya,
Saya simpel sih, kalau nggak membicarakan masalah secara kronologis sudah dijelaskan sama Mas Jeremy. Oke. Fakta-faktanya sudah ada di situ semua. Oke. Menyangkut masalah bukti-buktinya. Tapi saya itu cukup miris juga terhadap kedua penipu ini. Oh, cukup miris terhadap kedua penipu ini. Ya. Kenapa? Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam lagi. Selain berikut ini, tetap di Rupi. No. Jeremy Thomas dan Ina Thomas terkait dengan kasus ini, ada pelaporan gitu ya mengenai dugaan pengancaman dan pemerasan. Jadi kita bahas satu-satu gitu ya, ternyata buntutnya panjang. Tadi sudah dijabarkan oleh Jeremy Thomas. Nah, itu kan kasus yang lamanya yang merupakan ujungnya begitu. Nah, ini buntutnya adalah mengenai tadi laporan dari Maratul Habibah itu. Sebelum Mas Januar komentar, saya kasih sesuatu lagi supaya komentarnya paripurna begitu ya Mas Januar. Kita lihat dulu seperti apa sih statement dari Maratul Habibah berikut ini. Mereka memeras kita tapi tidak bisa. Memeras ya seperti mereka mau villa kita gitu. Tapi kan kita sebagai pemilik ya saya pertahankan gitu. Nah mereka nggak puas, makanya saya dibully seperti itu. Waktu itu ada perjanjiannya nggak sih yang honorer ini? Di Kandek Putih. Yes. Seperti terteror gitu, seperti Kalimatnya mungkin kalimat terornya ya banyak yang tidak pantas sih. Ya dibilang saya penipu, terus iya banyak lah. Secara fisik ada nggak? Secara fisik ya, pokoknya lebih dari, menurut saya sih lebih daripada kata-kata, karena membuat saya jadi depresi, jadi kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan dari orang lain karena dibilang penipu dan segala macem lah gitu loh. Dan itu setiap hari gitu. Tapi nggak ada ancaman kekerasan ya Mbak? Ada juga. Cuma saya lupa ada di ini, semua buktinya udah ada semua. Oke, ya silakan Mas Januar, bagaimana? Ini kan ada tuduhannya mengenai katanya dibully. Sudah. Benar, jadi kalau saya lihat itu tadi apa yang dikatakan si penipu yang melaporkan kemarin, itu memang dasarnya penipu gitu loh. Karena apa? Sudah jelas kalau menyangkut masalah faktanya, dia menyangkut masalah waktu pada saat melakukan PPJB, dia sendiri yang ada foto di situ. Jadi kalau kita bicara masalah bukti di sini nggak cukup waktunya, nanti di kepolisian baru kita uji. Silakan saja, mungkin saya harap juga untuk pengacaranya, ini khusus pengacaranya biar lihat di acara Rupi ini. Iya. Dia pun juga korban ditipu oleh si Ara itu. Oh gitu, gimana bisa? Jadi begini, kedua wanita, satu wanita penipu itu dan satunya lagi pasangan hidupnya penipu itu, dia lupa bahwa pasangan hidup si penipu itu adalah residivis. Satu, dia udah terkait menyangkut masalah tidak pidana, apa yang telah diputus oleh pengadilan Gianyar adalah perkara pidananya, itu adalah perkara Mas Jeremy, menyerobot tanpa hak. Artinya villa itu bukan milik dia. Satu sudah itu. Terbukti Yang kedua, salah satu pengusaha orang asing, warga negara Jerman, namanya Oliver, di pengadilan Jakarta Selatan, si Patrick ini, si kakek penipu itu pun juga dipidana, ya penjara 3 tahun 6 bulan. Sudah ada vonisnya juga ya? Sudah divonis, sekarang dia belum menjalankan hukumannya, alasannya dibantar. Kalau dibantar dia ada di Jakarta, rujukan dari rumah sakit Polri atau rumah sakit yang memadai ditujukan dari pihak Polri. Kan begitu. Nah, tapi sekarang malah ada di Bali. Dia sengaja untuk mencari korban-korban berikutnya gitu loh. Jadi kalau dia menggunakan akting seperti itu, raut wajahnya aja udah penipu. Gimana raut wajah penipu kayak gimana? Saya minta untuk dari si penipu ini nonton di TV, dia biar berhadapan sama saya gitu. Oke, baiklah Mas Jadi Januar. itu aja. Oke, nah ini kita mau tanya ke Ina Thomas. Benarkah kamu melakukan pengancaman, Ina? Kamu membuli dia di sosial media? Jadi gini loh, pada awalnya kan dia yang mengundang infotainment mengatakan suami saya menipu dan mengakui villa itu, bla 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 bla. Akhirnya saya kan punya pet, dan waktu itu dia juga lagi dikejar-kejar uang arisan yang dipakai sama dia di Bandara Nilai Yasman itu 250 juta pakai nama Ina Thomas gitulah. Terus akhirnya ditagih-tagih, enggak juga, akhirnya kita lupain, kita sepakat nih arisan doang. Jadi dia ikut arisan tapi pakai nama kamu? Enggak, maksudnya si Nilai Yasman itu pinjem nama aku untuk arisan Ina Thomas ya, boleh enggak? Gitu. Terserah deh. Dia ikut arisan itu belum bayar? Enggak, udah dia bandarnya, awalnya dia yang pegang uangnya, jadi uangnya dipegang sama dia. Terus ada karena dia lagi kena musibah, kita bilang ya udahlah nggak usah dibayar, nggak apa-apa lah, nggak usah, cuma
200 juta apa 188 saya lupa gini. nanti Per orang? itu. Oke. Nah, lalu pada saat apa namanya? Pada saat si Maratul Habibah itu kena kasus. Ngomong di infotainment, disitulah saya punya hak untuk menjawab bahwa saya mempunyai bukti semua penjualan villa itu dari suami saya yang saya baca. Saya posting satu-satu di Instagram, di pet. Dan pet itu kan cuma teman-teman saya, nggak ada dia, nggak ada siapa-siapa. Maksudnya orang yang mendengar, orang yang melihat dan mendengar itu, maksud saya kan dia kan orangnya hobi yang ngelobi sana ngelobi sini supaya tahu orang nggak tertipu lagi dengan janji-janji palsu dia gitu loh. Jadi saya berhak untuk membela suami saya yang sudah dikatakan penipu lah, mana mungkin kayak monyet katanya gitu. Menurut Ina itu adalah bentuk pembelaan, bukan membuli dia karena itu diposting. Masa postingannya kwitansi, postingannya surat PBJB. Karena itu diposting di media sosial. Saya kan postingannya yang ternyata dari postingan itu semua nggak ada yang salah. Hasilnya apa? Hasilnya dia bersalah. Oh, tapi kamu ketemu langsung mengancam dia bayar nggak? Nggak mungkin lah. Awas kamu gitu ya. Kelasnya saya mau nggak penting banget gitu karena menurut saya mengancam apanya yang diancam orang buktinya udah ada gitu loh. Maksudnya sekarang dari semua yang saya posting kwitansi apa yang dia bilang bully itu kan buktinya ada dan hasilnya dia kalah di contoh yang pengadilan. diposting ini seperti ini loh. Contoh yang diposting siapa nih? Nih, misalnya contohnya begini. Diposting oleh ini diposting. Ya, misalnya Itu kan di WhatsApp. Bukan di media sosial. Bukan. Iya contohnya. Ini mungkin ini nih. Nih, muter balikan. Jadi dia bilang gini loh. Oh, ini orang penipu, bilang jual villa harganya segini. Emang lu punya duit? Itu villa lo. Dia ngomong, akhirnya saya tunjukin ini ke pet. Kalau villa belum dibayar, belum dapat uang, kenapa dia minta transferan ini nih? Tolong di zoom. Ini dia minta sisa uang penjualan villa waktu itu. Jadi saya ngepetnya gini-gini yang ada buktinya. Fakta hukum. Jadi bukan mengancam. Bukan mengancamnya dari mana coba? Bisa dia mengatakan dia penipu. Jadi di mana? begini, Nggak tahu. jadi begini. Di mana? Sekarang gini. Sekarang gini, ya. Kita bikin sederhana aja masalah ini. Yes. Fani, teman-teman semuanya, per hari ini ya, bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar, ya, bahwa villa itu bukan tidak si Patrick itu Morris Alexander yang Maratul mengatakan villa kita, villa saya, villa kami ingin berhak, tidak ada. Per hari ini saya dapat salinannya, dia hukumannya ditambah dari 1 bulan menjadi 2 bulan. Itu yang penting. Jadi kita tutup dulu. Kita tutup. Villa itu sebenarnya bukan miliknya. Kita gitu, tutup dulu masalah ini ya. Kita tutup dulu masalah yang dia bilang kata saya, villa saya mereka akan memiliki. Muncul satu trigger, Maratul mengatakan tidak pernah menjual villa tersebut. Ya, tidak pernah menjual villa tersebut. Tapi waktu PPJB nongol di sini. Yang aku bilang itu siapa? Duit. Waktu dia nangis mau di LP sama Nilai Asman, hasil penjualan villa itu begitu cair, saya kasih dia 2,7 miliar yang di Agus Falasino. Sekarang pertanyaan saya, Pak, duit dari mana itu semuanya? Kalau bukan dari duit penjualan villa, kenapa kau sangkal pada saat kamu dikejar-kejar begitu banyak begitu banyak orang muncul, kenapa kamu datang ke saya? Kalau kamu memang sosialita yang duitnya banyak, kenapa datang ke Mas Jeremy? Cari sendirilah. Baiklah. Nah, ini kasihan juga nasi sosialita yang disebut-sebut sama dia begitu ya? Iya, jadi gitu. Saya sudah mendengar tadi pagi ada 3 sampai 4 sosialita yang namanya dicatut oleh pengacaranya itu supaya bisa nongol rame-rame. Mereka akan segera mengajukan gugatan katanya. Baiklah, apakah sosialita yang satu ini juga termasuk yang disebut-sebut? Kita langsung panggilkan, inilah dia, Vivi Buntara. Apa kabar? Terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Ini temenan kan? Begini. Coba sebenarnya kalian arisannya ada berapa ini berdua? Nggak punya aku dia banyak. Kamu nggak punya arisan? Ini soalnya di postingan petnya
Ina gitu, ada di tag salah satu yang di tag adalah Vivi Buntaran begitu ya. Sebenarnya kena Ara apa sih? Vivi itu sahabatnya Ara dari dulu. Oh, kamu sahabatnya Ara. Gimana perasaanmu, Vivi? Nah begini, Vivi pun hadir di sini sebagai perwakilan dari teman-teman sosialita. Karena kan kasus Ina vs Ara itu kan jadi heboh tuh di dunia persilatan arisan. Nah jadi padahal aku nggak ikut arisannya ya. Benar. Nah itu dia. Jadi kan Vivi sempat cross check kan. Iya. Nah kenapa sih bisa kayak begini gitu loh. Bukan Vivi aja kali. Mungkin ibu-ibu yang lain jadi pengen tahu kan. Ini apa gitu. Nah tadinya mungkin teman-teman ada yang pro. Ada yang pro ke siapa? Ke Ara. Oke. Tapi setelah Ina tuh memposting di pet, kita kan jadi mikir gitu ya. Nah, maksudnya don't insult my intelligence gitu loh. Bener kata Ina. Apa mungkin lo mau tanda tangan kwitansi, mau tanda tangan tapi nggak ada uangnya? Apa mungkin gitu loh. Nah dari situ kita semua jadi mikir, ini yang salah siapa jadinya? Baik. Kita mau tanya sebetulnya, ini Vivi kan temannya Ara gitu ya. Teman arisan. Teman arisan. Seperti apa sih sebetulnya sosoknya gitu ya? Kita akan bahas setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Berapa menit lagi nih? Sudah ada Vivi Buntaran di sini. Jadi ternyata Vivi Buntaran ini juga kenal Ara begitu ya. Pernah arisan bareng dulu. Pernah arisan bareng. Ya berapa kali tapi udah kelar. Udah kelar. Nah ini waktu kasus ini tadi kan kamu sempat di tag juga sama Ina gitu ya. Apakah kamu pernah ketemu Ara yang kemudian menyebarkan cerita yang berbeda versinya? Oh iya, memang setiap ketemu Ara memang ada cerita versinya beda. Tentulah kalau memang di kubu yang bersih terus pasti pembelaan diri. Oke, ya, pasti. cuma kan kita harus melihat yang benar yang siapa, yang salah yang siapa gitu kan. Nah balik lagi, hanya Vivi balik tahun 2012 itu pas fashion show Hengki Kawirarang, waktu itu acara Ramadan. Jadi sosialita pada fashion show dengan anak yatim di gedung Mesko. Waktu itu ketua arisannya Ria Mutiara, ada Bu Hardini juga. Nah di situ ada Hengki dan Ara, dan dia menawarkan yuk ikut arisannya 1 bulan 50 juta. Jadi 20 orang. Jadi itu arisannya glitz. Iya, seperti itulah. Nah jadi nariknya 1 miliar gitu kan. Terus Vivi belum memberikan jawaban nih. Akhirnya ditelepon lagi sama Ara. Beb, ayo Beb ikut gitu kan. Terus Vivi bilang, aku harus cek dulu dong listnya, nama-namanya siapa dong. Pengen tahu, karena kalau listnya yang tidak serak, aku nggak mau. Terus begitu akhirnya pas lihat, kok namanya pada nggak jelas, cuma kenalnya Ara sama Hengki Kawirarang, lainnya nggak jelas. Ya Vivi bilang, urung, sorry, bukan apa-apa, karena nggak kenal ya. Arisan kan pertemanan, silaturahmi. Ini kagak kenal, ngapain kok silaturahmi gitu aja. Nah untung aja kagak ikut, ya Allah. Jadi ini arisan yang kemarin sempat menyeret nama Hengki Kawirarang itu? Kah? You think? Oh begitu. Sepertinya begitu. Coba tanyakan kepada yang bersangkutan. Nanti kita besok, soalnya besok Jeng Ana juga akan hadir di sini menceritakan ada nggak sih sebetulnya nama Ara juga di arisan itu, begitu ya? Soalnya setahu Vivi di arisan tersebut banyak yang akhirnya udah narik kabur. Banyak yang udah narik kabur. Ada nama-namanya Vivi tahu semuanya. Maksudnya gimana banyak yang narik kabur? Ada kan, maksudnya dari salah satunya siapa Vivi? Ya itu ada Ara, ada Hengki, terus ada W, ada W, terus jadi, ada M. Feni, pertanyaan saya yang berikutnya. Dari Nila diambil 10 miliar. Dari saya dapat mungkin 3 miliar plus kemana tuh uang semuanya? Nah, jadi ya. Tapi Pipun, kamu termasuk 19 orang yang disebut-sebut oleh pengacaranya Ara akan melaporkan Ina ke polisi nggak sih? Wow, kok bisa? Gini loh, kalau Pipun termasuk 19 sosialita yang melaporkan Jeng Ina, ya seluk-beluknya gimana caranya? Kok enggak confirm dulu? Jadi enggak ya, gitu ya. Harusnya itu jadi bahan omongan di kalangan sosialita lain nggak sih? Heboh. Justru di pet Vivi sempat bilang kan ke Jeng Ina, Jeng Ina lo harus klarifikasi deh. Kalau tidak berarti kan kamu mengiyakan apa asumsi publik. Jadi gitu. gini, Kenapa pada heboh sosialita? saya jawab sedikit. Saya akan melakukan klarifikasi karena pengacaranya kan yang undang. Yang lebay itu, undang-undang ke wartawan. Wartawan laporan kepada saya, itu barang bukti. Karena dia tunggu dulu, barang bukti dan barang bukti itu dia kirim ke media naik online. 19 orang dicatut namanya.
efek kerugian imaterialnya adalah ke saya. Iya. Berarti kan dia sendiri yang melakukan kesalahan ITE kan? Yang datang cuma 1 orang loh, bukan 19 orang. Baik. Jadi gini, 19 orang yang datang 18-nya siapa? Kuntilanak. Bibi, yang menjadi keresahan di kalangan sosialita apa kemudian ketika muncul berita ini? Apa sih keresahan di kalangan sosialita? Keseret dong. Tunggu dulu. Jangan dulu. Iya, kita ini dari versi ibu-ibu Jeremy Thomas. Silakan Ibu Bibi. saya pulang ya deh. aja deh. Jadi keresahan tuh pasti ada. Soalnya kan kalangan sosialita itu kan itu aja duitnya. Mereka kan pasti pengen tahu dong. Ini simpang siur nih gitu. Pengen taunya kejelasannya. Keseret. Takut keseret. Bener. Pasti keseret dong. Pasti keseret. Jika Anda mengutip nama seseorang dan mengatasnamakan untuk mengundang media, dengerin. Anda membroadcast, Anda undang media. Oke? Anda undang media, setelah itu Anda bilang yang datang sosialitanya, yang mengaku sosialitanya Maratul Habibah. Berarti Anda memanipulasi kan? Oke, baik. Ada rencana sosialita untuk menggugat balik? Sepertinya seperti itu. Oh, sepertinya seperti itu. Masih ragu-ragu nih. Bisa jadi karena dari kemarin banyak sosialita yang telepon Vivi, itu tadi pagi juga ada. Dia Kalau saya nggak tahu kan sosialita kan nggak pernah bergaul. Tapi sebenarnya kalian tuh kenal Ara ini dari mana sih sebetulnya? Kalau saya klien customer. Kalau Bibi? Kenal dari arisan 80 dan arisan Cencen. Dari arisan 80 arisan Cenat Cenut. Oh, track recordnya dia di arisan Cencen dan arisan 80 itu bagaimana? Track recordnya kebetulan di situ sih aman-aman aja. Karena kecil Mbak Feni. Berapa kecil itu berapa sih? Kalau nggak salah cuma 5 juta apa 2,5 juta sebulan. Iya, jadi kecil mungkin dipikir uang kecil gitu kali ya. Pernah punya masalah dengan Ara atau pernah mendengar ada kasus lain yang berkaitan dengan itu? Dengar Ara kasusnya banyak urusan Dengarnya banyak. utang dengan ketua arisan. Dengan ketua arisan. Benar. Ketua arisannya siapa itu diantaranya? Tadi disebutkan. Siapa namanya? Nila Yasman, Ika Wilara. Itu ketua arisan. Ya itu masih benang merahnya tuh kenapa Harvey Hengki bisa dipenjara. Itu pasti satu. Coba nanti kita tanya gitu ya sama Jeng Ana besok akan hadir di sini. Kalau Hengki Kawilaranya di mana sekarang? Di penjara betul. Kita dengar sih seperti itu, cuma kan sosialita juga pada heboh, kenapa sih desainer bisa sampai keseret-seret, kasihan ya, padahal dia baik, bajunya bagus. Nah itulah karena terlalu banyak arisan banyak yang bodoh. Ya. 1 menit produser. 30 detik. Intinya begini, intinya begini ya. Pada saat ada suatu serial Pola dan Patron, ya, saya tidak akan membuka data-data lagi. Saya hanya membuka keputusan terakhir, ya, bahwa akibat ulah dari Maratul Habibah, kakek Patrick itu sekarang mesti akan menekam 2 bulan penjara berdasarkan keputusan pengadilan tinggi Gianyar. Ya, pertanyaan saya berikutnya, begitu banyak suatu serial, kemana duit itu, dan ini adalah suatu patron. Oke, baiklah. Oke, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kalau misalnya Ara lagi nonton nih, Ara nonton, kamu mau ngomong apa ke Ara? Aku mau bilang kalau Ara udah berhenti aja berbohong di publik, terus bawa-bawa infotainment, terus udah gitu, karena kalau udah membawa infotainment kan artinya harus ada pembelaan diri terhadap pihak yang dirugikan, seperti yang kayak saya posting di pet, saya menunjukkan bukti-bukti gitu, jadi udahlah. Nggak usah berdrama dalam hidup ini gitu loh, maksudnya introspeksi dirinya. Kalau mau jadi bintang sinetron nanti kita casting. Oke, bisa melamar di nomor di bawah ini. Kalau mau jadi bintang sinetron, kalau mau jadi penyanyi ketuaan. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting Ara nggak menjadi yang lebih baik lagi lah dari kasus ini. Mudah-mudahan dia disadarkan dan Tuhan selalu memberkati dia yang baik-baik aja. Oke, amin. Baik, terima kasih kepada tamu-tamu, terima kasih Vivi, terima kasih Ines, terima kasih Jeremy, dan terima kasih Mas Janwan. Baik, pemirsa, harta terbesar, harta yang berharga sesungguhnya bukanlah uang, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah nama baik dan reputasi yang baik. Saya Karos, kita jumpa lagi besok ya di acara Rumpi.
bukan model, seperti yang bukan diberitakan. sosialita juga. Seperti yang diberitakan teman. Sosialita adalah suatu definisi di mana orang mempunyai achievement dalam hidup. Oke. Kamu presenter, kamu menghasilkan uang, kamu bisa bertahan hidup, kamu layak dikasih Tapi sosialita. dia bukan. Ina desainer, saya tidak mau komentari dia karena saya bicara fakta. Jadi dia pada saat Feni, pada saat Patrick Morris itu melakukan penipuan terhadap yang namanya warga negara Jerman namanya Oliver. Ini ada beritanya ya, caption beritanya ya? Ya, keputusannya juga ada. Keputusannya sudah ini. Ya, bahwa ini keputusannya mengadili terdakwa Alexander Patrick Morris telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Oke, dan dia harus membayar denda. Ya, denda 500 juta. Tapi pada saat dia mendapatkan masalah ini, Maratul Habibah datang kepada saya. Oke, jadi gini. Jadi yang namanya Patrick Morris yang mengklaim dirinya memiliki villa itu ternyata memiliki kasus hukum begitu ya dengan warga negara Jerman. Belum. Pada saat Patrick memiliki kasus hukum, tentu kan mereka ada kesulitan keuangan. Wajar. Maratulnya minta tolong saya, nangis-nangis, tolong pindahkan suami saya dari Cipinang. Cipinang. Akhirnya kami men-assemble suatu tim hukum, kami bekerja 3 hari 3 malam, puji Tuhan mudah-mudahan akhirnya dipindahkanlah Patrick ke rumah sakit RSPK. Rumah sakit. Kita lihat yang berikut ini. Pasangan selebriti Jeremy Thomas dan Ina Thomas telah mengarungi bahtera pernikahan selama 16 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Axel Nancy Thomas dan Valerie Teresa Thomas. Selama 16 tahun pernikahannya, Ina dan Jeremy selalu terlihat mesra dan harmonis. Meski selalu terlihat harmonis, Ina dan Jeremy pun pernah diterpa kabar yang tidak mengenakan. Pada tahun 2009 silam, Ina dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Demian Perez, mantan suami Julia Perez. Namun Ina dan Demian mengaku hanya berteman dan tidak ada hubungan spesial di antara mereka. Lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba muncul berita pasangan ini menghadapi kasus hukum. Permasalahan yang kini sedang dialami Ina dan Jeremy adalah buntut dari kasus perebutan villa di Bali antara Jeremy Thomas dan Alexander Patrick Morris, pria berkebangsaan Australia. Dari permasalahan ini pun Jeremy mengaku telah mengalami kerugian belasan juta rupiah. Kasus ini menemui titik terang di mana Jeremy Thomas berhasil memenangkan perkara dan pengadilan Jakarta Selatan menyatakan bahwa Alexander Patrick Morris bersalah dan divonis hukuman 1 bulan penjara. Namun ternyata permasalahan belum selesai. Ina Thomas dilaporkan ke polisi oleh Ara Alexander yang merupakan istri dari Alexander Patrick Morris dengan tuduhan pengancaman dan pemerasan melalui akun media sosial. Sebelumnya melalui pengacara Ara, Firman Esa, ada setidaknya 19 sosialita yang juga akan melaporkan Ina Thomas dengan kasus yang berbeda-beda. Menanggapi hal itu, Ina melalui akun Instagramnya menulis, gagalnya menjatuhkan dan merebut villa itu. Akhirnya pendek kata kami tekan formalitas. Ada fee saya, ada surat kuasa yang dikasih Patrick dan segala macam. Dan di situ saya katakan saya akan menggunakan pihak-pihak profesional yang lain, notaris, kantor pengacara yang lain, konsultan keuangan, disetujui semua ditekan oleh tanda tangan dia ya, ada saksinya ya, semua ya. Fotonya ada, cuman tadi di foto pada saat penandatanganan pun ada begitu ya. Jadi dia harusnya membaca gitu ya, kalaupun ada perjanjian harusnya dibaca begitu maksud ya. Maksud saya begini ya. Banyak sekali. Gini loh. Ada itu ya? Bukan, ini namanya lembaran bukti. Nah, lembaran bukti ini, yang bercerita semuanya. Jadi kronologisnya. Jangan berbicara tanpa bukti. Dan bukti ini adalah produk pengadilan yang sudah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya. Jadi masalah timbul itu kemudian bagaimana? Sederhana kok. Pada saat ada harusnya pengembalian duit 8,5 miliar kepada saya yang sudah hampir jatuh tempo, Patrick sama Maratu tidak bisa mendelivery janjinya. Jadi ada utang kepada Tidak Jeremy. hutang. Saya mencarikan dana untuk kebutuhan membayar lawyer, membayar notaris, membayar hutang dia kepada Nilai Yasman yang dipinjam di awalnya yang 1 miliar tersebut. Ya, ada sisa berapa ratus juta untuk mereka, pembayaran sertifikat dan so on dan so on dan so on. Oke, saya bilang sama Patrick, inilah modal kamu untuk kamu mencari uang yang lebih banyak lagi. Jika kamu memang sosialita yang hebat, Ara, terus bergulir di meja hijau. Dan kasus terakhir dialami oleh Henry Basporo Hendarso alias Enji. Enji yang menjadi pesohor lantaran pernah menikahi Ayu Ting Ting ini diduga telah melakukan penggelapan uang hasil jual sebuah mobil mewah senilai 700 juta rupiah, namun Enji baru melunasi 670 juta.
alih-alih membayar sisa uang yang hanya 30 juta dari total uang yang harus dibayarkan, Angie justru menghilang hingga membuat Linda Rora, sang empunya mobil, muncul ke media. Linda mengaku kemunculannya di media karena telah sulit menghubungi Angie dan berharap ada itikat baik Angie untuk melunasi hutang tersebut sebelum dibawa ke jalur hukum. Sementara suami Tiwi XT2 yang berkebangsaan Jepang justru telah ditipu 40 miliar dalam bisnis kilang minyak di sejumlah daerah di Indonesia. Hingga kini pun masih belum terlihat jelas bagaimana akhir dari kasus ini. Oke, itu adalah sederet kasus-kasus penipuan gitu ya. Ada yang dituduh menipu, ada yang ditipu begitu. Nah, ini kalau cerita Jeremy Thomas versinya beda lagi. Jadi tadinya Jeremy Thomas dimintai tolong begitu ya oleh seorang. Saya per hari ini posisinya korban. Korban. Ya, kenapa saya bilang korban? Karena saya di sini adalah sebagai saksi korban. Oh, saksi korban di situ. Saya adalah pelapor yang juga sebagai korban. Apa untuk kasus? Kasus yang penyerobotan villa. Jadi gini, Feni ya, ini kan ada yang namanya lembaran bukti yang begitu banyak. Iya. Ya, ada yang namanya satu lembar fotokopi ngeprint. Yang ternyata dari postingan itu semua nggak ada yang salah. Hasilnya apa? Hasilnya dia bersalah. Oh, tapi kamu ketemu langsung mengancam dia bayar nggak? Nggak mungkin lah. Awas kamu gitu ya. Kelasnya saya mau jadi gini, nggak penting banget gitu, karena menurut saya mengancam apanya yang diancam, orang buktinya udah ada gitu loh. Maksudnya sekarang dari semua yang saya posting kwitansi apa yang dia bilang bully itu kan buktinya ada dan hasilnya dia contoh yang kalah di contoh yang pengadilan. diposting ini seperti ini loh. Contoh yang diposting siapa nih? Nih, misalnya contohnya begini. Diposting oleh, ini diposting. Ya, misalnya. Oh, itu kan di WhatsApp. Bukan di media sosial. Bukan. Iya, contohnya. Ini nih. Nih, muter balik kan. Jadi dia bilang gini loh. Oh, ini orang penipu, bilang jual villa harganya segini. Emang lo punya duit? Itu villa lo. Dia ngomong, akhirnya saya tunjukin ini ke Pet. Kalau villa belum dibayar, belum dapat uang, kenapa dia minta transferan ini nih? Tolong di zoom. Ini dia minta sisa uang penjualan villa waktu itu. Jadi saya ngepetnya gini-gini yang ada buktinya. Fakta hukum. Jadi bukan mengancam. Bukan mengancamnya dari mana coba? Bisa dia mengatakan dia penipu. Jadi di mana? Nggak tahu. Jadi begini. Di mana? Sekarang gini, ya. Kita bikin sederhana aja, Mas. Oke. Wow, ini kayaknya Bapak sudah siap dengan berkas-berkasnya ya, Pak ya? Ya, kita kan seperti yang Feni suka katakan, kita bicara fakta. Oh, bicara fakta, semuanya ada di situ ya, setebal itu ya. Itu berkas apa? Berkas tahun 2013 kemarin? Kamu mau yang ini atau kamu mau yang ini? Astaga, banyak sekali ya. Deskripsinya siapa? Ini adalah resume dari satu peristiwa dan yang sudah dihasilkan oleh produk hukum. Oh gitu, sudah ada keputusannya ya? Ya, produk hukum itu sudah mengalami namanya pembuktian, mulai dari sidik, selidik atau selidik dan sidik. Digelar perkarakan oleh sejumlah para ahli, itu adalah satu hasil produk hukum. Iya, ya itu hasilnya. Dokumen-dokumen yang digunakan dari produk hukum itu pun bukan dokumen-dokumen yang bukan abal-abal gitu ya? Pihak kepolisian tidak akan menerima dokumen abal-abal. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ini kan sudah ada keputusan hukumnya gitu ya. Mungkin Jeremy nanti bisa cerita awal mulanya tuh gimana sih sebetulnya kasusnya. Kalau kita bicara hukum, soalnya orang awam agak nggak ngerti, Mas ya. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat seperti apa sih profil pasangan ini yang kita rangkum dari berbagai media online. Kita lihat yang berikut ini. Pasangan selebriti Jeremy Thomas dan Ina Thomas telah mengarungi bahtera pernikahan selama 16 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Axel Nancy Thomas dan Valerie Teresa Thomas. 3 lagi. Ya, ada. Oke, pada baik. saat kami bekerja, ya, Maratul yang datang kepada saya minta tolong loh, Mas jangan syuting, Mas nanti Valerie saya berikan mobil, Mas mau saya apa mau dikasih aja. tas Hermes, saya gitu. bilang gini aja Maratul, saya kan sudah hampir 2 bulan nih menemani suami kamu di penjara dalam kondisi psikologis yang depresi. Pasti. Tiap hari saya datang, sekarang kita profesional aja lah. Akhirnya pendek kata kami tekan formalitas. Ada fee saya, ada surat kuasa yang dikasih Patrick dan segala macam. Dan di situ saya katakan saya akan menggunakan pihak-pihak profesional yang lain, notaris, kantor pengacara yang lain, konsultan keuangan, disetujui semua ditekan oleh Tanda dia. tangan dia ya, Iya, ada saksinya ya, semua ya. Fotonya ada, cuman bukan, tadi bukan. di
Foto pada saat penandatanganan pun ada begitu jadi ya. gini, Dia harusnya membaca gitu ya. Kalaupun ada perjanjian harusnya dibaca begitu maksud ya. saya begini ya. Banyak sekali. Gini loh. Ada itu ya. Bukan, ini namanya lembaran bukti. Oh, oke. Nah, lembaran bukti ini yang bercerita semuanya. Jadi kronologisnya. Jangan berbicara tanpa bukti. Dan bukti ini adalah produk pengadilan yang sudah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya. Jadi masalah timbul itu kemudian bagaimana? Sederhana kok. Pada saat ada harusnya pengembalian duit 8,5 miliar kepada saya yang sudah hampir jatuh tempo, Patrick sama Maratu tidak bisa mendelivery janjinya. Jadi ada utang kepada Tidak hutang. Kemudian DP, iya kan, AS. Kemudian AI, kemudian AS, kemudian banyak lagi lah. Oke. Ya, betul. Jeremy. Tapi dia pakai inisial tuh. Nggak apa-apa, saya jawab. Saya salut lihat Maratul Habibah dan pengacaranya. Hebat ya mereka, Ya. berani banget. Mungkin mereka lupa. Maratul Habibah pernah juga melakukan hal yang sama. Sama terhadap Tunggu dulu nak, biar saya selesai ngomong ya. Oke, Maratul Habibah bercerita Ini semangat lewat banget. media di Australia. Ya. Dia menjelek-jelekan institusi kepolisian Republik Indonesia yang mengatakan bahwa polisi itu korup. Patrick yang mengatakan. Ini kutipannya. Ada kutipannya. Polisi Indonesia meminta pengusaha Patrick Australia Polisi Indonesia meminta pengusaha Australia Patrick Alexander memberikan bayaran mediasi 1,3 juta untuk menyelesaikan pengaduan pidananya. Oke? Dan bukan itu aja. Oke? Nih, ada permintaan uang dari polisi, kata Ibu Alexander. Mereka ingin Patrick melakukan mediasi dan membayar uang itu. Jadi menjelek-jelekan institusi Republik Indonesia yang sudah dia dikerjakan, makanya mengertilah kalau Anda datang melaporkan orang, Anda introspeksi diri dulu. Ini pun akan saya laporkan atas nama warga negara Republik Indonesia. Saya akan ke Barreskrim mengatakan transfer ke si Amatul Habibah, Maratul Habibah, begitu ya? Itu benar ya, segitu ya? Itu ditransfer waktu itu hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar. 3 miliar. Sudah diberikan kepada Maratul Habibah. Ditransfer melalui money changer. Kenapa money changer? Karena PT kan terpidana pencucian uang. Iya. Kalau orang terpidana pencucian uang adalah memasukkan uang, ya kita juga takut dong, khawatir. Oh, begitu. Jadi pembayarannya akhirnya ingat loh, atas permintaan Patrick sendiri, Jeremy, jika ada lebih, boleh nggak saya dapat pertama kali uangnya? Boleh Patrick, kamu ambil di money changer dalam 2 fase, saya bilang. Nah, di sini orang money changernya bilang, Pak, saya disuruh Pak Patrick transfer ke Commonwealth Bank atas nama Maratul Habibah 1 miliar, 1, berapa miliar. Jadi ada saksinya ya, orang money changernya itu ya? Banyak saksinya kok. Buktinya juga uangnya sudah diterima. Kalau alat buktinya sudah berbicara seperti ini, berarti kan ada saksi, ada apa gitu. Soalnya kemarin saya dengar ada soal daun-daun segala itu ya. Ini ada juga di istri Jeremy Thomas dilaporkan ke Barreskrim, ada gugatan di media sosial. Emang bayarnya pakai apa sih Bu? Duitnya mana? Duitnya daun. Disitulah munculnya. Kenapa saya membela suami saya di media sosial? Maratul pun berbicara kepada orang-orang. Maratul pun berbicara kepada orang-orang. Kita penipu. Tidak pernah menjual villa. Dia tidak pernah menjual villa. Dia nggak ngaku. Dia bilang katanya mana mungkin Jeremy Thomas punya uang 17 miliar. Saya akan melakukan klarifikasi karena pengacaranya kan yang undang, yang lebay itu, undang-undang ke wartawan. Wartawan laporan kepada saya, itu barang bukti. Karena dia tunggu dulu, barang bukti dan barang bukti itu dia kirim ke media naik online. 19 orang dicatut namanya. Efek kerugian imaterialnya adalah ke saya. Berarti kan dia sendiri yang melakukan kesalahan ITE kan? Yang datang cuma 1 orang loh, bukan 19 orang. Jadi gini, 19 orang yang datang 18-nya siapa? Kuntilanak. Bibi, yang menjadi keresahan di kalangan sosialita apa kemudian ketika muncul berita ini? Apa sih keresahan di kalangan sosialita? Keseret dong. Tunggu dulu. Jangan. Iya, ini dari versi ibu-ibu Jeremy Thomas. Silakan Bibi. Saya pulang ya deh. Aja deh. Keresahan tuh pasti ada. Soalnya kan kalangan sosialita itu kan itu aja duitnya. Mereka kan pasti pengen tahu dong. Ini simpang siur nih gitu.
pengen taunya kejelasannya. Keseret. Takut keseret. Benar. Pasti keseret dong. Pasti keseret. Jika Anda mengutip nama seseorang dan mengatasnamakan untuk mengundang media, dengerin, Anda membroadcast, Anda undang media, oke? Anda undang media, setelah itu Anda bilang yang datang sosialitanya, yang mengaku sosialitanya terlalu banyak arisan, jadi gini, yang bodoh. bentar, 1 menit produser, bentar. 30 detik. Intinya begini, oke, intinya begini ya. Pada saat ada suatu serial pola dan patron, ya, saya tidak akan membuka data-data lagi. Saya hanya membuka keputusan terakhir, ya, bahwa akibat ulah dari Maratul Habibah, kakek Patrick itu sekarang mesti akan menekam 2 bulan penjara berdasarkan keputusan pengadilan tinggi Gianyar. Ya, pertanyaan saya berikutnya, begitu banyak suatu serial, kemana duit itu, dan ini adalah suatu patron. Oke, baiklah. Oke, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Lagi nonton nih, Ara nonton, kamu mau ngomong apa ke Ara? Aku mau bilang kalau Ara udah berhenti aja berbohong di publik, terus bawa-bawa infotainment, terus udah gitu, karena kalau udah membawa infotainment kan artinya harus ada pembelaan diri terhadap pihak yang dirugikan, seperti yang kayak saya posting di pet, saya menunjukkan bukti-bukti gitu, jadi udahlah. Nggak usah berdrama dalam hidup ini gitu loh, maksudnya introspeksi dirinya. Kalau mau jadi bintang sinetron nanti kita casting. Oke, bisa melamar di nomor di bawah ini. Saya simpel sih, kalau nggak membicarakan masalah secara kronologis sudah dijelaskan sama Mas Jeremy. Oke. Fakta-faktanya sudah ada di situ semua. Oke. Menyangkut masalah bukti-buktinya. Tapi saya itu cukup miris juga terhadap kedua penipu ini. Oh, cukup miris terhadap kedua penipu ini. Kenapa? Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam lagi. Selain berikut ini, tetap di Rumpi. Jeremy Thomas dan Ina Thomas terkait dengan kasus ini, ada pelaporan gitu ya mengenai dugaan pengancaman dan pemerasan. Jadi kita bahas satu-satu gitu ya, ternyata buntutnya panjang. Tadi sudah dijabarkan oleh Jeremy Thomas. Nah, itu kan kasus yang lamanya yang merupakan ujungnya begitu. Nah, ini buntutnya adalah mengenai tadi laporan dari Maratul Habibah itu. Sebelum Mas Januar komentar, saya kasih sesuatu lagi supaya komentarnya paripurna begitu ya Mas Januar. Kita lihat dulu seperti apa sih statement dari Maratul Habibah berikut ini. Mereka memeras kita tapi tidak bisa. Memeras dalam ya seperti mereka mau villa kita gitu. Tapi kan kita sebagai pemilik ya saya pertahankan gitu. Nah mereka nggak puas, makanya saya dibully seperti itu. Waktu itu ada perjanjiannya nggak sih yang honorer ini? Di Kantor Putih. Yes. Dan Patrick Morris, berdua ini ya. Laporannya. Oh, ada dari orang lain lagi. Ada dari orang lain, oke? Ada lagi, ini kumpulan. Ada lagi sejumlah 11 miliar. 10 miliar. Yang melaporkan siapa? Nilai Yasman. Nilai Yasman juga masih belum lunas itu. Bayar. Padahal udah dikasih uangnya. Kita udah bayar sebagian. Tadinya 13 miliar. Tinggal sisanya udah kita bayar-bayarin. Nah, ini sampai Jeremy. Pertanyaan saya nih. Tolong di-shoot ini, Mas. Iya. Tolong di-shoot. Ayo, kameranya mana tuh? Oke. Ya. Ini serial cek kosong yang dikasih oleh dia. Oh, serial cek kosong. Oh. Ya. Serial cek kosong yang dikasih Patrick kepada Yasman. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sekarang pertanyaan saya, Feni. Kemana duit itu semua? Kemana udah dikasih ya ke dia kemana ya? Duit itu semua yang diterima dari Nilai Yasman? Kemana duit semua yang diterima dari saya 2,7 miliar? Yang yang langsung saya bayarkan juga kepada Nilai Yasman ada 1 miliar. Ini langsung dibayar ke Nilai Yasman padahal ya? Ya, kemana duit itu? Jangan dia langsung begitu banyak hutang lalu mengalihkan isu itu kepada saya dan istri saya, mengatasnamakan saya tidak membayar, tidak pada segala macam, menerobos masuk villa, berenang-berenang, dan hasilnya apa? Dihukum dia. Kan 2 bulan penjara berdasarkan keputusan pengadilan tinggi Gianyar. Ya.
pertanyaan saya berikutnya, begitu banyak suatu serial, kemana duit itu, dan ini adalah suatu patron. Oke, baiklah. Oke, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, sekarang buat Ina Thomas ini, kalau misalnya Ara lagi nonton nih, Ara nonton, kamu mau ngomong apa ke Ara? Aku mau bilang kalau Ara udah berhenti aja berbohong di publik, terus bawa-bawa infotainment, terus udah gitu, karena kalau udah membawa infotainment kan artinya harus ada pembelaan diri terhadap pihak yang dirugikan, seperti yang kayak saya posting di pet, saya menunjukkan bukti-bukti gitu. Jadi udahlah, nggak usah berdrama dalam hidup ini gitu loh, maksudnya introspeksi dirinya. Kalau mau jadi bintang sinetron nanti kita casting. Oke, bisa. Bisa melamar di nomor di bawah ini. Kalau mau jadi bintang sinetron, kalau mau jadi penyanyi ketuaan. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting Ara nggak menjadi yang lebih baik lagi lah dari kasus ini. Mudah-mudahan dia disadarkan dan Tuhan selalu memberkati dia yang baik-baik aja. Oke, amin. Baik, terima kasih kepada tamu-tamu, terima kasih Vivi, terima kasih.